Perkenalkan, kami hari ini akan membahas tentang masa pemerintahan Dendels di Indonesia. Saya Joy Fanya Rahel, absen 19. Saya Vidi Israel, absen 16. Latar belakang, karena secara geografis letak Belanda dekat dengan Inggris, Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda, sehingga pada tahun 1806, Prancis atau Napoleon membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland atau Kerajaan Belanda. Sebagai gantinya, Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Hal ini berarti sejak saat itu, pemerintah yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Belanda Prancis. Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan Daendels. Yang pertama, bidang birokrasi pemerintahan. Pusat pemerintahan dipindahkan agak masuk ke pedalaman. Yang kedua, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif mendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda. Lalu ada bidang hukum dan peradilan. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, pengadilan untuk orang timur asing. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa, akan tetapi ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran. Bidang militer dan pertahanan. Membangun jalan antara Anyer sampai Panarukan. Jalan ini penting sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar, sebab ada blokade Inggris di lautan. Lalu membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya. Bidang ekonomi dan keuangan. Membangun Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Pajak in natura dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan bahkan diperberat. Mengadakan Vrijheidsstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor atau kopi. Pada bidang sosial, pertama, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer Panurakan. Kedua, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan. Yang terakhir, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir pemerintahan Daendels. Yang pertama, yaitu Daendels dipanggil pulang karena penganut paham liberalis tetapi tidak bertindak diktator atau kepada baik orang Eropa, Timur Tengah, dan pribumi. Daendels diberhentikan oleh Louis Napoleon karena tuduhan korupsi dan digantikan Jan Willem Jansen. 3 JW Jansen gagal mempertahankan Indonesia dari Inggris dan terpaksa menandatangani kapitulasi Tuntang yang berisi 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta Indah semua. Tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Kedua, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang terakhir, hutang Belanda bukan tanggung jawab Inggris. Dampak ada 2, dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya dikeluarkannya uang kertas, dibangunnya jalan raya, pos di Bandung sehingga memudahkan perekonomian di Bandung. Yang negatif, masyarakat Indonesia dipaksa melakukan kerja rodi yang hasilnya untuk para koloni. Masyarakat Indonesia menderita, kekayaan alam di Indonesia dikuras, mempekerjakan orang-orang Indonesia demi kepentingan koloni. Sekian dari kami penjelasan tentang masa pemerintahan Daendels. Terima kasih.